Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zain. Eh, NIM saya 2537017. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bahasa Indonesia, yakni Ibu Syahada Al-Baqiyatul Karimah MPD. Eh, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan latar belakang masalah. Di Madrasah Ibtidaiyah MI kelas di Madrasah Ibtidaiyah kelas berfungsi sebagai ruang fisik dan tempat pendudukan karakter dengan pendekatan Islami, lingkungan yang tenang dan teratur, mendukung konsentrasi belajar siswa. Penelitian ini menyelidiki pengaruh lingkungan kelas terhadap konsentrasi belajar di MI Madrasah Ibtidaiyah, yaitu ada 8 tipe belajar, termasuk belajar abstrak, belajar keterampilan, dan sosial. Tata letak ruang kelas, terutama pengaturan tempat duduk, mempengaruhi konsentrasi siswa. Pengaturan sesuai dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas, namun seringkali diabaikan kenyamanan siswa. Oleh karena itu, variasi dalam pengaturan tempat duduk diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Lalu kedua, definisi lingkungan kelas dalam proses pembelajaran di MI yakni Madrasah Ibtidaiyah adalah kesatuan ruang fisik dan suasana di psikososial, yakni dirancang secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dasar Islam. Berbeda dengan sekolah umum, kalau di lingkungan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah dipandang sebagai amanah yang harus dijaga sebagai bentuk ibadah. Lingkungan ini tidak hanya memfasilitasi perkembangan kognitif, tapi juga berfungsi sebagai tempat penyampaian pengalaman religius dan budaya Islam sejak usia dini. Faktor-faktor yang menyebabkan konsentrasi peserta didik terganggu, yakni ada 2 faktor, yakni faktor eksternal melalui lingkungan. Yang kedua, faktor internal melalui siswa-siswi. Faktor lingkungan kelas, yakni faktor eksternal, mencakup 4 poin, yakni kondisi lingkungan belajar, seperti kondisi ruang kelas yang memadai, kebersihan, dan penutur yang baik. Kedua, fasilitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas yang memadai seperti buku, teks, perangkat teknologi, dan peralatan laboratorium itu juga salah satu fasilitas yang benar-benar untuk siswa-siswinya gitu. Yang ketiga, yakni dukungan sosial. Dukungan sosial dari guru, teman sekelas, dan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap siswa-siswinya, terhadap siswa-siswi tersebut. Karena perannya sangat penting untuk pembelajaran yang efektif di Madrasah Ibtidaiyah. Yang keempat, budaya belajar kolaboratif. Budaya pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung eksplorasi. Yakni hanya jangan sekadar pembelajaran yang individu, tetapi ada pembelajaran individu, kelompok, lalu ada yaitu pembelajaran dengan pakai digital atau dengan sesuatu kegiatan-kegiatan yang digabungkan untuk supaya itu tidak menonton, untuk lebih pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke, lanjut ke faktor internal siswa-siswi, yakni mencakup 4 poin. Yang pertama ini umur, berkembangnya konsentrasi sesuai dengan usia individu seseorang. Jadi setiap umur individu seseorang itu siswa-siswi bisa berbeda-beda karena faktor umurnya, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, atau ada yang setahun, itu berbeda-beda. Kedua, pengetahuan dan pengalaman,
ikut serta dalam usaha memusatkan perhatian pada objek yang belum dapat dikenali. Polanya sehingga pengetahuan pengalaman seseorang sehingga memudahkan berkonsentrasi. Kesehatan yang ketiga yakni kesehatan fisik. Kesehatan fisik, setiap orang mempunyai kemampuan sar otak yang tidak sama dalam memilih sejumlah informasi yang ada sehingga dapat mempengaruhi setiap orang dan pemusatan perhatian. Yang keempat, setiap kepribadian seseorang yang sudah melekat setiap individu. Lanjut ke hasil penelitian dan pembahasan. Aspek-aspek seperti kenyamanan termal, pencahayaan, dan iklim psikososial itu berpengaruh positif terhadap konsentrasi siswa dengan kontribusi lingkungan berkisar antara 10,1% hingga 47,47%. Kebersihan yang ini pembahasannya ada 4 poin. Pertama, kebersihan lingkungan kelas. Ruang yang bersih dan rapi menciptakan atmosfer yang tenang sehingga otak tidak terbebani oleh pemandangan yang berantakan. Kedua, ketersediaan fasilitas lingkungan kelas seperti meja dan kursi belajar, pencahayaan yang cukup, dan tempat sampah. Dan ketiga, fasilitator, yakni zaman sekarang ini udah ada namanya fasilitator, yakni pemandu atau pendamping untuk memudahkan proses pencapaian sesuatu kegiatan serta tujuan tertentu tanpa mendominasi jalannya kegiatan tersebut. Kesimpulan dan saran. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lingkungan belajar baik di sekolah, asrama maupun rumah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap berbagai aspek pembelajaran siswa seperti belajar aktivitas seperti konsentrasi, konsentrasi belajar, motivasi, dan prestasi akademik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar sekolah dan orang tua berkolaborasi untuk mengoptimalisasi aspek fisik seperti pencahayaan dan kenyamanan termal serta memperkuat iklim psikososial yang harmonis guna mendongkrak kontribusi lingkungan hingga terhadap konsentrasi siswa. Oke, baik. Cukup segini saja dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat hasil dari presentasi saya dan hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.